Salam ekologi, nama saya Emmanuel Jemba, Ketua Yayasan Bukit Flores. Ya, sejatinya Flores kaya akan kekayaan alam, keanekaragaman hayati seperti sumber daya hutan yang cukup luas, dari mata air yang bisa mencukupi kehidupan manusia di pulau ini. Pada masa lalu sebetulnya kekayaan alam ini menjadi sumber penghidupan untuk manusia Flores, dan mereka hidup berdampingan dengan alam sehingga alam cukup memberikan hidup bagi manusia. Ada banyak kegiatan manusia yang bisa menjadi penyebab rusaknya lingkungan. Misalnya pembalakan liar untuk mengambil hasil kayu, dan terjadi kebakaran hutan. Ya, terjadi banyak kegiatan yang sebetulnya membawa dampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan akhirnya kalau ekologi atau lingkungan kita rusak, memang manusia yang ikut merasakan. Sementara tidak ada upaya dari manusia untuk mengambil bagian untuk melestarikan kembali. Ya, melihat kondisi lingkungan kita yang sedemikian memprihatinkan, di sini Yayasan Puge Vigo terpanggil untuk turut serta mengambil bagian dalam mengatasi persoalan ekologi hari-hari ini. Karena itu Yayasan Puge Vigo didirikan pada tahun 2014 silam untuk ikut ambil bagian bersama masyarakat dan membantu masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan dihadapi. Sebetulnya latar belakang berdirinya yayasan ini lebih karena keprihatinan para pendiri terhadap situasi masyarakat lokal, di mana kehidupan mereka tidak selaras alam lagi, dan mereka sebetulnya menghadapi situasi terjadi kerusakan hutan dan lahan, pencemaran tanah dan air. Dan upaya-upaya ini yang perlu dilakukan adalah melalui pemberdayaan petani lokal, kemudian upaya mendorong masyarakat untuk melakukan atau praktek pertanian yang ramah lingkungan, kemudian mengajak masyarakat juga untuk melakukan aksi-aksi penanaman pohon di lahan-lahan kritis. Ini juga menjadi program kegiatan Puge Vigo. Lalu ada upaya lain, upaya edukasi ekologi yang terus-menerus membangun kesadaran publik maupun anak-anak usia dini dalam kaitan dengan pentingnya hidup selaras dengan alam. Karena itu, visi kami Yayasan Puge Vigo adalah membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kecintaan akan lingkungan demi mencapai kesejahteraan. Dalam menjalankan misinya, Yayasan Puge Vigo berpegang pada 4 prinsip. Prinsip pertama, mendengarkan dalam arti mendengarkan segala keluhan dan kebutuhan yang berkaitan dengan masalah ekonomi petani, kemudian mendengarkan kecemasan mereka akan masa depan. Kemudian kita menginisiasi masalah-masalah mereka melalui misi Yayasan Puge Vigo. Selanjutnya, nilai kedua adalah pendampingan, di mana Yayasan Puge Vigo akan turun langsung ke lapangan, bertemu langsung dengan para petani, lalu bangun keakraban kepentingan mereka, bangun kesadaran bersama mereka, lalu memberi advokasi. Kemudian dari advokasi ini akan menjadi kebutuhan untuk melakukan pendampingan kepada para petani. Lalu nilai yang ketiga adalah mereforestasi kembali melalui aksi penanaman kembali pohon di lahan kritis untuk menjaga kelestarian alam, terutama dalam kaitan dengan mencegah pemanasan global, mencegah kekurangan air, dan tetap terjaganya keanekaragaman hayati tetap terpelihara dengan baik. Lalu nilai keempat adalah memberi nilai. Kita memberi pertambahan nilai, yaitu berkaitan dengan pertambahan nilai secara ekonomi, baik dari pertambahan nilai tentang komoditi-komoditi yang dihasilkan petani.
Tetapi yang kedua adalah bahwa memberi nilai bahwa mereka masih punya harapan tentang masa depan mereka kalau mereka bisa hidup selaras dengan alam. Untuk menjalankan misi dari Yayasan Puge Vigo, kami didukung dengan 3 divisi sebagai sarana bagi kami untuk mencapai tujuan. Yang pertama, divisi reforestasi. Kegiatan yang dilakukan di dalamnya seperti diagnosa forest, di mana ada aktivitas penelitian tentang keadaan hutan dan hubungan dengan masyarakat di sekitarnya, lalu penanaman pohon di lahan kritis, kemitraan dengan masyarakat, kemudian kegiatan konservasi mata air, dan untuk kegiatan reforestasi kami didukung dengan rumah bibit yang mampu menampung 150.000 bibit per tahun. Dan yang kedua, divisi agronomi mendampingi petani untuk menanam secara organik dan mengelola lahan mereka secara agroforestry, lalu membangun demplot di daerah-daerah mitra untuk membangun lahan percontohan, memberi bimbingan dan pelatihan kepada petani mitra, lalu yang berikut membangun jalur pasar yang adil dan berdaya bagi petani. Melalui divisi edukasi ekologi, divisi ketiga di Yayasan Puge Vigo, kita mau membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup selaras alam dengan menyasar sekolah-sekolah untuk usia dini. Dan kegiatan itu setiap minggu akan diberikan edukasi ekologi di setiap sekolah, kemudian juga menyelenggarakan camping ekologi, petualangan sahabat bumi, kemudian memberikan edukasi kepada publik dewasa di event-event umum, lalu menerbitkan buku tentang ekologi. Semua kerjasama dengan lembaga-lembaga sekolah ini kita sudah melewati melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada. Apapun yang kita lakukan dalam kaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan yang sudah rusak, kuncinya adalah manusia. Manusia yang menentukan apakah alam ini akan tetap lestari atau akan rusak. Karena itu Yayasan Puge Vigo mengajak semua pihak, berbagai elemen untuk bersama-sama menggalang kekuatan untuk membangun kembali lingkungan kita, untuk merestorasi kembali lahan kita yang sudah rusak ini sehingga hidup kita menjadi lebih sejahtera dan selaras dengan alam. Karena itu pertanyaan terakhir yang layak kita refleksikan, di balik pohon manusia